Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bapak, para ibu, malam Selasa kapengker nerusaken pengajian bab uzlah sing nomor 9. Sakniki paedahe uzlah sing nomor 10. Niki bab uzlah terakhir. Buku hijau halaman 162. Faedah uzlah yang ke-10, kemapanan dalam ibadah tafakkur dan iktibar. Ditafakur niku ibadah, iktibar nggih ibadah. Kapane dhewe mapan. Kalau kumpul masyarakat maka pikiran berpecah belah. Mikir iko, mikir iki, mikir situasi sekarang, mikir perdagangan, mikir pertanian, mikir bojo, mikir anak, campur aduk. Iki tafakur mboten saged murni. Tafakur berpikir ya tentang dirinya, tentang Allah, tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentang kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, nikmat ijad, nikmat imdad. Kenikmatan dirinya diwujudkan Allah, kenikmatan imdad, kenikmatan pertolongan untuk kelestarian hidup. Pertolongan Allah, nikmat imdad. Iktibar adalah memetik pelajaran. Apa mawon sing didelok, apa mawon sing dirasakno,
niki diambil pelajaran tentang kenikmatan Allah yang diberikan, dipetik pelajaran. Coba saking Gusti Allah dipetik pelajaran. Ini hikmahnya apa? Karena kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Segala sesuatu yang dari Allah itu pasti mengandung hikmah. Nah, nek menyendiri gak kumpul masyarakat, maka bisa iktibar yang sempurna. Bapak, tafakur inilah tujuan terbesar dari penyendirian. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir 1 jam, niku nggih ibadah mikir. Ibadah berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Lebih baik teng mriki mboten masalah ganjaran. Nek mun menyinggung masalah thariqat, menyinggung masalah hakikat, iki wis ora berpikir tentang ganjaran. Mboten berpikir tentang imbalan, mboten. Lah lebih baik itu dari sisi apa? Dari sisi penjernihan hati. Para bapak terkadang kelonjengan ibadah niki sok dereng saged beningno ati. Sak temene setiap ibadah, setiap amalan yang diamalkan secara rutin itu mesti mengandung nur ilahi. Apa ibadah maca Quran yang dilakukan secara rutin, istiqomah, niki mengandung nur. Napa poso sing rutin niku nggih mengandung nur. Salat sunat, salat dalu, salat duha, niki sedaya niku mengandung nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Niku mengandung nur, cahaya. Berbapak badane amalan-amalan dilakoni, cahaya ilahi niki badhe masuk teng hati, masuk mlebu ning jerone ati. Tapi terkadang nur itu mung mandek neng empere ati, di luar, gak bisa masuk ke dalam. Dia mung ning jabone tok, jabone ati gak iso mlebu. Lho Bapak, bareng sampai ning jabane ati, arepe mlebu, atine wis kebek, nur gak iso masuk. Akhirnya nur kembali. Mboten sida mlebu ning jerone ati. Lane Imam Ghazali nggambarno atine wong iku kaya botol.
nek botol iki wis kebek banyu, maka udara nggak bisa masuk. Di kapan botol iku kebek banyu, udara nggak bisa masuk. Tapi kalau botol ini kosong, maka udara masuk. Tindur niki sing badhe mlebu ning ati, mungkin suatu saat bisa masuk. Tapi kangge kula panjenenganku rata-rata gak sida mlebu. Apa soale ati kula njenenganku wis kebek. Nggih, wis kebek terisi dengan kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan harta, kepentingan kedudukan, kepentingan pujian, pokok kepentingan huzuz ad-dunyawiyah wis kebek ning jerone ati, dadi cahaya gak sida mlebu. Bapak, tapi kalau kosong, hati ki kosong, menyendiri, wis gak mikir bondo, wis ora mikir kedudukan, ora mikir rebutan jabatan, sudah tidak bersaing perusahaan, wis gak mikir blas. Hatine kosong murni, hanya terisi dengan ingat Allah, Allah, Allah. Jadi hati ini kosong, kosong dari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka cahaya ini masuk beleng ning jerone hati. Kalau Bapak nek wis ngaten iki, wah, hati niki terpelihara, hati niki dadi bersih. Maka berpikir hanya 1 jam lebih baik untuk penjernihan hati daripada ibadah 70 tahun. Kula jangan ibadah 70 tahun, tapi hati ini si angen-angen macam-macam. Angen-angen rizki, angen-angen kehidupan, angen-angen nyambut gawe, angen-angen perusahaan. Apa maneh dibarengi rebutan jabatan, wis ati niki kebek, nggih. Kebek tafakur tentang Allah mun sulit, nggih. Bapak, Nabi Isa alaihissalam bersabda, tuba liman kana kalamuhu dzikran wasumtuhu tafakkuran wa nadharuhu ibratan wa inna aqyasan nasi man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kebahagiaan yang sangat besar adalah bagi orang yang perkataannya berupa zikir. Ngomong iki ngomong zikir. Ya ngomong tapi subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ucapannya hanya zikir. Ucapannya hanya zikir. Niki untung kebahagiaan yang sangat besar. Iki para bapak nek mboten menyendiri sulit. Nggih. Kula jangan kumpul karo kanca pelek petuk, wis lawas gak petuk. Mesti takone wis pira putune? Penggaweane apa?
saiki manggone neng ndi, ya apa kondisine, apik apa ora, daerahe Islame ya apa, wis ngono sing diomong nggih. Anakmu sing mbarep umur pira, lanang apa wedok? Lanang. Aku ndek anak wedok lho. Mun ngendiku kapan kumpul wong sing diomong niku. Tapi kalau menyendiri gak ana sing dijak ngomong, isine namung zikir. Ya guneman tapi zikir. Wasum tuhu tafakur, meneng apik meneng ku apik, menengi meneng mikir. Mikir bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana malam dan siang bergantian. Kalau malam siang kemana, kalau siang malamnya kemana. Kadang-kadang malam itu lebih pendek daripada siang, kadang-kadang siang lebih pendek daripada malam. Mikir ya. Akhirnya pada puncaknya itulah ya kehebatan kekuasaan Allah, itulah kehebatan kebijakan Allah. Iki mengke balike teng Allah, mikir awake dhewe. Ayo, aku ku diparingi Allah meripat. Meripatku kok iso nyawang. Iki apa? Pikir. Apa kupingku kok iso krungu? Apa irungku kok iso ya menangkap aroma? Apa? Nah, iki dipikir. Nanti paling pol gak iso mikir, ketemune inilah kekuasaan Allah. Para bapak, nek mikir awake dhewe iku wis sulit, sulit. Mikir meripat ya sulit. Ya, mikir kuping ya sulit, mikir lesan kok iso ngomong ya sulit. Iku aku nggih mikir-mikir, suaraku biyen ku banter, saiki kok entek iki apa? Ditambani apa-apa gak iso waras, panggah alon. Iki po mbek Gusti Allah dikersakno ngene, hikmahe apa? Nah, iki jenenge mikir. Nah, nek meneng-meneng mikir ku bagus. Nek nyawang apa-apa ibrah ku ambil pelajaran. Ya. Ambil pelajaran. Gusti Allah kok gawe banyu sumbere kok teko ndukur. Teko ndukur banjur dadi air terjun. Lho banyu ku kene apa kok sumbere neng dhuwur banjur terus air terjun mudhun. Milih dadi kali mudhun ning gone laut. Nah, iki iktibar ambil pelajaran. Nah, oleh Bapak iki bisa ambil pelajaran banyu iku ilmu nafek. Satu gambaran ilmu nafek, ilmu sing manfaat iku gambare kaya banyu. Kaya banyu. Nah, ilmu sing manfaat itu hanya mau bertempat di dalam hati sing tawadhu, hati sing tata krama. Ku jenenge ngisor. Hati yang merendahkan diri, tawadhu. Ku ilmu sing manfaat. Wong-wong sing takabur gak tawadhu bisa mendapatkan ilmu tapi sulit untuk bermanfaat. Mulane dikatakan air iku hikmah. Hikmah, ilmu sing manfaat. Para bapak iku
demene manggon ning tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Nah, kalau tempat itu rendah maka akan dialiri air. Tapi kalau tempat itu sejajar dengan permukaan air, maka yang terkena air hanya tepi-tepi pinggire ora akeh. Ini koyok kali. Ya. Banjur pinggir-pinggir sungai ada daratan. Kalau daratan itu kok sejajar dengan permukaan air, maka yang kena hanya sedikit, hanya tepi-tepi. Tapi kalau daratannya lebih tinggi daripada permukaan air, maka tidak akan terkena air. Itu satu gambaran. Dadi wong iku nek rumangsa awake luwih elek timbang liyane, merasa orang yang lain lebih baik daripada diriku, lebih baik daripada aku, ku jenenge tawadhu. Maka iki jenenge tempat yang rendah. Ini akan dialiri ilmu nafi', hikmah. Tapi kalau merasa aku sama saja dengan dia, aku podoe mbek iko, itu namanya hatinya lebih di atas daripada permukaan air. Masa podo sekenek titik tok, oleh hikmah titik tok. Tapi kalau merasa aku lebih baik daripada itu, aku lebih baik daripada itu, daripada si A, daripada si B, itu namanya takabur, tidak akan terkena hikmah. Kalau bapak itu iktibar, ambil pelajaran. Kalau bapak banjur iktibar mripate nyawang wong sugih, subhanallah, mobile pirang-pirang, mersine pira wae, truknya berapa saja, pabriknya berapa, rumahnya indah-indah. Ternyata barang mati gak ono sing digawa. Sedan gak digawa, truk gak digawa. Kalau bapak rumah yang bagus gak digawa, apa artinya aku mengumpulkan harta yang sekian banyak? Iki jenenge iktibar, ambil pelajaran. Kalau bapak akhirnya dibanding-banding ambek dawe kanjeng Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Tuba, kebahagiaan yang sangat amat besar, ialah bagi orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Itu orang yang sangat bahagia, dapat petunjuk masuk Islam. Wa kana rizquhu kafafan, rizkinya pas-pasan, cukup. Nah, rizkinya pas-pasan, cukup, yora luweh, yora kurang, pas, ya, bahagia. Wa radiya bihi, dia merasa rela dengan rizki yang pas-pasan. Nah, inilah namanya qanaah. Namanya qanaah. Ternyata kapane wis mati ya ora digawa. Harta yang sekian ternyata ini lebih banyak daripada kebutuhan sebatas umur.
umurku mung pira 60 tahun. Bandaku sakmene kae iki gak entek digunakno 60 tahun. Nggih. Bapak terus tak gawe apa? Bondoku tak gawe apa? Bapak para Ibu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib didhawuhi kanjeng Nabi, Ali awakmu senengo ambek bandamu. Nggih ya Rasulullah, kula demen kalih bondo kula. Gak ngono ya. Bondo sing mbok pangan ya iku sebagian dadi kotoran. Iku akhire sing duwe WC. Sebagian sing mbok pangan dadi dagingmu iku bagiane set, bagiane belatung nanti di kuburan. Lah sing bondomu iku sing mbok sedekahno, bondomu sing mbok jariyahno, bondomu sing mbok wakafno, iku hakikat bondomu. Nek bondo sing mbok pangan iku bagiane WC, bagiane set. Bondo sing mbok tabung ning nggone tabungan, nek awakmu mati sing duwe dudu awakmu, ahli warismu. Ahli warismu. Bondomu sing temenan iki bondomu sing kanggo sedekah, bondo sing kanggo amal jariyah, iki bondomu sing temenan. Nah para bapak, hal seperti itu iktibar dipikir, ambil pelajaran. Dan sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu merendahkan nafsunya. Merendahkan nafsunya, sing ngalahno nafsunya, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kehidupan sebelum mati itu masih hanya bayangan, tipuan. Karena akan musnah, akan hilang. Tapi kehidupan setelah mati itulah yang kekal abadi. Jadi orang yang pandai itu orang yang mampu mengalahkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Iki didhawuhna ambek Nabi Isa alaihissalam. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin kemuliaan akhirat hendaknya memperbanyak zikir. Winginane kula aturaken jenengan, barang siapa yang menjaga 7 kalimat maka syarifun indallah wa syarifun indal malaikah wa ghafarallahu lahu dunubahu wa in kanat misla zabatil bahri wa wajada khalawatat ta'at wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan lahu. Masalah zikir. Oh, Bapak dawuh Ka'ab al-Ahbar nek pengen mulya akhirat ngakeno zikir. Abul Les As-Samarqandi mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga 7 kalimat, 7 kalimat iki zikir, maka syarifun indallah, dia jadi orang yang mulia di sisi Allah.
wa syarifun indal malaikah, dan jadi orang yang mulia di sisi malaikat. Wa ghafarallahu lahu dunubahu wa in kanat misla zabatil bahri. Dosa-dosanya diampuni Allah sekalipun seperti buih lautan. Dan ketika dia beribadah rasanya manis, rasanya tenang, lazat. Jika hidup, hidup yang baik. Jika mati, mati yang baik. Ku dawe Al-Faqih Abdul Les As-Samarqandi. Satu, ketika mengerjakan sesuatu maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu sing apik, bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang makruh. Apa arepe ngombe, apa arepe mangan, apa arepe tandang nyambut gawe, apa buka kitab, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya zikir basmalah. Ketika sudah selesai melakukan, maka bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya zikir hamdalah. Kalau pada suatu saat lesanmu kok ngomong barang yang tidak ada artinya, sing diomongku gak ono artinya, atau berbuat yang salah, berbuat yang maksiat, baik besar maupun kecil, maka akhirilah dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau bapak kumpul mbek konco ngomongi ngalor ngidul, ana paedahe, nanti diakhiri dengan Astaghfirullahaladzim. Namanya zikir istighfar. Jika kamu akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang, aku tanggal sakmene arepe nglakoni umroh, aku engko tanggal sakmene arepe mantu, aku engko tanggal sakmene arepe nyunatno, isik durung cek arepe, maka kata-katamu pungkasilah dengan insyaallah. Insyaallah. Itu namanya zikir masyiah. Zikir masyiah. Pak, sampean kok ngresiki bedah motor, tuku bensin kanggo apa? Oh, sesuk bengi malam Selasa kanggo ngaji ning Tambak Beras, insyaallah. Badene dileksanakno mbek Gusti Allah, diparingi gampang. Paringi gampang. Terus Bapak kalau menghadapi sesuatu yang tidak disenangi, nyambut gawe kok angel, anak kok gak ngandut ambek wong tuwa, bojo kok sering lara, usaha rezeki kok sulit. Iki menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Para bapak, kapan menghadapi sesuatu yang tidak senangi, ngakehno maca la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Namanya zikir hauqalah. Jika kamu terkena musibah kecil ataupun besar, anakmu loro, ponakamu meninggal, garwamu meninggal, utawa garwamu nglahirno anak gak ngenger, upamane ya, duwe omah kok ditendang angin puting beliung ya. Iki jenenge kena musibah kecil atau besar, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki jenenge zikir istirja. Saktemene zikir niku enteng kabeh, tapi laline niku lho, lali gak ngucap, lali gak ngucap. Kaya sak teruse, kapanpun dimanapun lesanmu jangan lepas membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapanpun dimanapun baca la ilaha illallah terus menerus. Dan itu dawe Al-Faqih Abul Les As-Samarqandi mendapatkan hikmah yang sangat besar. Satu, qaribun indallah. Dua, qaribun indal malaikah. Ketiga, ghafarallahu lahu dunubahu wa in kanat misla zabatil bahri. Yang keempat, yajidu halawata ta'at, merasakan manisnya taat. Yang kelima, takunu mamatuhu wa hayatuhu khairan lahu. Matine mati bagus, nek urip sing bagus. Bapak dawe kapal bar nek pengen kemuliaan akhirat ya ngono iku, perbanyak zikir. Nek Imam Ghazali sing nate kula tulis, kula jazahno, kula dijazahi kalih Syekh Mansur Lasem. Pas kula sowan Jamal Salam Yai, aku titip wiridan ya, lakonono. Insyaallah Yai, aku titip temenan wiridan lakonono. Insyaallah Yai. Singane dawuh nek malam Jumat utawa dina Jumat maca ya Allah, ya Allah, ya Allah ping 1000. Nek malam Sabtu utawa dina Sabtu maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 1000. Nek malam Ahad utawa dina Ahad maca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nek malam Isnin utawa dina Isnin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ping 1000. Nek malam Selasa ngeten iki to dina Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek malam Rebo to dina Rebo astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Niki nggih ping 1000 minimal, lebih tambah bagus. Nek malam Khamis dina Khamis subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Ternyata niki wiridane Imam Ghazali. Aku diparingi wusul ning Gusti Allah. Mergo aku miritno iki. Iku diwiridno kali Imam Ghazali. Terus nggih. Dadi lesan iki mboten pedhot dzikir setiap hari. Mboten pedhot nggih. Para bapak iku nek diwaca terus ngoten namung 10 menit, 15 menit. Sing paling panjang ku paling-paling 20 menit. Kelebihan waktu untuk apa? Untuk yang lain. Untuk zikir-zikir yang lain. Para bapak niki nanggapi dawe Ka'ab al-Ahbar. Ibadah Abu Darda yang paling utama adalah berpikir. Berpikir merupakan ibadah yang utama karena dengan berpikir seorang murid dapat sampai kepada hakikat sesuatu. Membedakan antara hak dan batil. Mengetahui penyakit-penyakit nafsu yang tersembunyi dan tipuan dunia, serta mengetahui jalan untuk berupaya menjaga dan membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit nafsu dan tipuan dunia itu. Bapak Syekh Hasan Al-Basri berkata, pikiran adalah cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukan. Dengan berpikir seorang murid juga akan dapat mengetahui kebesaran dan kemegahan Allah ketika ia berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan tentang makhluk-makhluk ciptaannya. Dengan berpikir pula murid akan mengetahui karunia pemberian Allah dan kenikmatan-kenikmatannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan demikian murid dapat memperoleh kondisi batin yang luhur dan juga dapat tegak dalam berbakti kepada Allah. Jika seorang murid telah mampu menggabungkan antara al-uzlah menyendiri, asumtu tidak berbicara kecuali terpaksa, alju lapar, dan as-saharu tidak tidur di malam hari, maka sungguh sempurnalah makom kewaliannya. Tampak jelas perhatian Allah pada dirinya, telah memancar cahaya ilahi pada dirinya, dan terhapus dari kaca batinnya semua gambar dan bentuk akhyar. Akhyar itu sesuatu selain Allah. Asy Sahal bin Abdillah At-Tusturi, ada baca At-Tustari rahimahullah, berkata, semua kebaikan berkumpul dalam 4 hal. Dan dengan 4 hal itulah seorang dapat sampai pada derajat wali badal. 1. Perut lapar. 2. Diam. 3. Menyendiri. 4. Tidak tidur di malam hari. Seperti yang dikatakan seorang penyair, ya man yaru manazilal abdali min ghairi qasdin min hulil
a'mali la tatma'an fiha falasta min ahliha illam tuzahimhum alal ahwali baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa ihtizalin daimin wal ju'i was sadrin nazil ali ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin min ulil amali la tatma'an fiha falasta min ahliha illam tuzahimhum ala ahli baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa ihtizalin daimin wal ju'i was sadrin nazil ali Bakar Madid. Wahai orang-orang yang menginginkan kedudukan wali-wali badal tanpa tujuan untuk melakukannya, artinya tanpa ingin melakukannya, maka jangan sekali-kali berharap mendapatkannya karena engkau bukan ahlinya. Pengen menduduki kedudukan wali badal tapi tidak mengamalkan, yo jangan berharap. Jika engkau tidak mendekati, ya, karena engkau bukan ahlinya. Jika engkau tidak mendekati mereka dalam perilaku mereka, rumah kewalian itu pilar-pilarnya terbagi menjadi 4, di mana tuan-tuan kita dari wali-wali badal berada di dalamnya, yaitu diam, menyendiri yang terus-menerus, lapar dan tidak tidur di malam hari yang bersih dan luhur. Bapak Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari, kalau tak cerita, ya. Mudah-mudahan dari cerita beliau ada manfaat. Sahal bin Abdillah At-Tustari, ana sing maca Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Beliau lahir tahun 200 Hijrah. Kebetulan tahun 200 itu pas wafatnya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi gurunya Syekh Siri Asyikti. Syekh Siri Asyikti gurunya Syekh Junaid. Kebetulan tahunnya sama. Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat, maka muncul seorang wali yang hebat namanya Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Usia beliau 83 tahun.
wafatnya 283. Bapak Sahal bin Abdillah ki panjenengane yatim. Panjenengane yatim. Ditinggal sedo bapake. Kemudian Sahal bin Abdillah iku dididik kalih paman adik ibunya. Di ibunya itu punya adik namanya Muhammad bin Sawar. Ibunya itu punya adik namanya Muhammad bin Sawar rahimahullah. Jadi Sahal bin Abdillah ku dididik ambek paman semenjak usia 3 tahun. Niki Sahal bin Abdillah ku selalu diajak sholat malam. Di bocah cilik-cilik dilatih ngaji. Niki saya walaupun tidur gak apa-apa bocah. Tapi sudah kulino dijak ngaji, kulino dijak jamaah. Ini namanya adalah pendidikan secara bimbingan dan tuntunan mulai dari dini. Iki mengke dewasa membekas dalam jiwanya. Pancen mulangi bocah cilik niki sulit. Tapi kapan wis mancep akan hilang. Nek mulangi wong dewasa iku gampang, tapi cepet lupa. Makanya dikatakan at-ta'allum fi sighar kanaksi fil hajar. At-ta'allum belajar fi sighar ketika masih anak-anak, masih kecil itu seperti melukis, kanaksi mengukir batu. Mengukir batu itu alangkah sulitnya. Alangkah sulitnya titik-titik. Tapi kalau sudah selesai, maka tulisan akan kekal, akan abadi, tidak terhapus. Kanaksi seperti mengukir di batu. Ta'allum fil kibar, kaya kula njenengan niki belajar wis tuwek. Cepet ngerti tapi sesuk wis lali. Wa ta'allum fil kibar kanaksi fil bahr. Nggih, nulis ning lautan ku cepet nulis lautan, tapi diluk wis ilang. Tapi kapan isih kecil. Lah niki para bapak Sahal bin Abdillah At-Tustari dididik salat malam semenjak usia 3 tahun. Ya dijak sholat dalu jenenge Muhammad bin Aswar bin Sawar. Muhammad bin Sawar. Ya ndelok tok pamane sholat ndelok tok. Ora Bapak sak badane sholat dalu Sahal ditimbali, Sahal dalem paman, apa kamu tidak berzikir kepada Allah yang menciptakan kamu? Ya umur 3 tahun ditakoni ngono. Apakah kamu tidak berzikir kepada Allah yang menciptakan kamu?
Bagaimana cara berzikir paman? Caranya ya, setiap kamu mengenakan pakaian, bocah kan senengane sandangan. Setiap mengenakan pakaian, bacalah dalam hatimu tanpa menggerakkan mulutmu, Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Jadi setiap mengenakan pakaian, ya, iku bacalah dalam hatimu, jangan menggerakkan bibirmu. Allahumma Allah bersama aku, Allahu nadhirun ilayya, Allah memandang aku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Jadi ada 3 kalimat, Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Iku baca dalam hatimu tanpa mengucapkan lisan 3 kali. Loh Bapak, ambek saha dilakoni setiap pakai baju, nggih, niku mesti atine Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Loh Bapak, niki banget pentingnya, masa wis tuwek. Setelah beberapa hari ku amalkan zikir itu, pamanku berkata, bacalah zikir tersebut sebanyak 7 kali setiap malam. Jadi setiap pakai pakaianku tetap dibaca 3 kali, tidak menggerakkan bibir. Iku nek bengi wacanen ping 7 bengi. Allahumma Allah bersamaku, Allahu nadhirun ilayya, Allah memandang aku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Iku wacanen ping 7 nek bengi. Sampai beberapa hari tak lakoni. Kemudian pamanku berkata lagi, bacalah zikir itu setiap malam sebanyak 11 kali. Jadi didik bocahku saking titik ping 3, ping 7, ping 11. Setelah aku lakukan zikir itu setiap malam 11 kali, hatiku merasa nikmat. Jarene Sahal bin Abdillah. Setelah setahun berlalu, pamanku berkata, amalkan dan lakukan secara berkesinambungan apa yang telah kuajarkan kepadamu sampai kau nanti mati, ya. Kalimat itu akan bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Berkesinambungan, ora usah ngenteni bengi. Ya, yo awan yo bengi selalu. Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Loh Bapak, bertahun-tahun zikir ku amalkan dan kutemukan kenikmatan yang sangat dalam di dalam hatiku. Suatu ketika pamanku berkata, Sahal, barang siapa yang Allah bersamanya, memandang dan menyaksikannya, apakah dia akan bermaksiat kepadanya? Wahai Sahal, hati-hati, jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah. Niku diamalkan terus Bapak sampai dewasa,
Subhanallah, barang dewasa Sahal bin Abdillah. Karomahnya bukan main. Akhirnya dia merasa nikmat dengan berzikir. Allahumma Allahumma ilayya. Qala Miftah sahibu Sahal bin Abdillah, salah seorang dari muridnya Sahal namanya Al-Miftah. Beliau berkata, karena Sahal yasbiru ala to'am sab'ina yauman. Wa kana idza akala dha'ufa wa idza ja'a qawiyan. Itu sampai pengaruh daripada zikir niki para bapak niki pengaruh dari zikir niki sampai dirasakan pada tubuhnya. Dengan niku kuat gak mangan 70 dino. Di Allahumma Allahumma ilayya kusaken nikmate sampai pengen niku mampu boten mangan 70 dino. Gak mangan. Qala Abu Nasar Asy-Syarab, dakhalna tustur faro'aina fi qasi Sahal bin Abdillah baitan kana nasu yusammunahu baitasyiba fasa'ana annas andalik faqalu kana siba taji ila Sahal wa kana yukhiluhum hadzal bait wa yudayyifuhum wa yut'imuhum allahma wa yukhallihim. Bapak enten jenenge Abu Nasr Asy-Syarab nalika masuk di negeri Tustur atau Tustar niki pirsa daleme Sahal bin Abdillah At-Tustari. Ternyata daleme Sahal niki enten ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Ruangan niku masyarakat menyebutnya adalah ruangan binatang buas. Ruangannya disebut ruangan binatang buas. Kenapa? Binatang-binatang buas itu jinak dengan Sahal bin Abdillah jinak. Singa datang, beruang datang, macan teko, serigala teko. Nek teko dilebokno ruangan nih. Dijamin sampai Sahal, dijamin dengan daging. Singa teko dihormati, dipakani daging. Beruang datang dihormati dengan daging. Nanti kalau sudah kenyang dilepaskan. Sudah kenyang iku setiap hari. Jadi ngopeni binatang-binatang buas. Oleh Bapak niki masyarakat mengetahui weruh temenan sampai masyarakat menyebut ruangan niku Baitus Syiba. Bapak karomah beliau sing dawuh niku Abu Ali bin Wasif Al-Mu'addib. Suatu ketika Sahal bin Abdillah At-Tustari berbicara tentang zikir pada Allah, zikir. Waqala inna li dzakirillah alal haqiqah law hamma ayuhyal mauta la fa'ala. Ambek geneman ngono di depannya ada orang sakit. Beliau tangannya ngusap-ngusap orang yang sedang sakit sangat. Orang itu sembuh. Artinya apa?
beliau berkata tentang zikir. Sesungguhnya orang yang zikir pada Allah secara hakiki, zikir pada Allah secara hakiki, temenan zikire, iku nek pengen nguripno wong iso. Ana wong mati nguripno ku mampu. Berarti koyok Nabi Isa alaihissalam mampu. Ini kalau memang orang berzikir dengan hakikatul dzikri. Sambil mengatakan begitu, di depannya ada orang sakit sangat, niku digerayai mbek tangane, ku langsung waras. Para bapak, qala al-Imam al-Yafi'i an ba'di ashabi Sahal. Imam Yafi'i berkata tentang Sahal ini dari salah satu dari muridnya. Muridnya mengatakan, aku melayani Sahal bin Abdillah 30 tahun. 30 tahunku panjenengane famaru aituhu yadau jambahu ala firas la fi lailin wa la fi nahar. Selama aku ngladeni 30 tahun iku Sahal Abdillah aku gak tahu geletak, tidak pernah berbaring, duduk berzikir, gak pernah berbaring. Siang gak pernah berbaring, malam gak pernah berbaring. Aku melayani 30 tahun gak pernah melihat berbaring, gak tahu deleh gegere. Wa kana yusolli sholat subhi bi wudu'il isya. Sama 30 tahun aku melayani Sahal, beliau sholat subuh tuh pakai wudu isya. Ya. Kalau pakai wudu isya kan semalaman gak tidur. Tapi beliau membiasakan mulai dari bocah iku mesti tajdidul wudu, walaupun masih belum batal. Iku tajdid, masa durung batal ya, memperbarui wudu. Setelah kehebatan dan karomanya dilihat seseorang, beliau pergi ke negeri Abadan dan negeri Basrah. Negeri sendiri namanya Tustur. Itu pergi ke Basrah, pergi ke Abadan. Kenapa kok lari ke sana? Karena kehebatannya dilihat seseorang. Wong sing kaya ngono ku senengane nyamar. Kalau hebatannya dilihat orang tuh malah nggak seneng. Bapak-bapak, karena pada suatu tahun itu ada orang laki-laki sedang melakukan haji. Jadi melaksanakan ibadah haji. Ketika melakukan ibadah haji, melihat Sahal bin Abdillah At-Tustari itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, ketemu. Ya. Ketika mengitari Ka'bah, tawaf, ketemu. Ketika sa'i baina Safa wal Marwah, ketemu orang yang haji. Bareng mulih kondo dulure. Cak, aku haji. Iki betul ambek Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Di tempat wukuf saya ketemu. Ya. Kakangnya bantah, kakang ora, ya, ora.
Aku nalikane pas dina tarwiyah, aku di pondoknya, di pondok, di ma'hadnya, di ribatnya. Itu bersama beliau, nggak pergi haji kok, nggak pergi haji. Pas hari itu wayahe wukuf di Arafah, itu aku ngaji di pondoknya. Terus sing haji ku sampai sumpah, teman Mas, aku pedhok Sahal bin Abdillah, nek pancen aku goroh bojoku tercerai, bojoku tertalak, nek pancen aku goroh. Akhirnya adik dengan kakaknya Suwan Sahal bin Abdillah At-Tustari menyampaikan kata-kata itu, ya. Bareng mlebu matur, Syekh kula niki haji, pedhok kalih panjenengan teng mauqif, pedhok pengen nalika haji. Kula kandhakno kakang kula niki, kakang kula mboten percaya. Mboten percaya. Teruse wektu niku kakang kula ngaji kali njenengan teng pondok panjenengan. Terus pundi Syekh niku? Gak perlu. Awakmu ngomongno aku ngono iku gak ana paedahe. Ora ana paedahe, ana paedahe. Wis saiki zikira wae ning Gusti Allah iku luwih penting katimbang ngomongno aku, gak ana paedahe. Wis kowe sing sumpah talak ora usah pegat, iku ora jatuh talak. Berarti bener ya. Tahan istrimu, berarti istrimu tidak tertalak, tapi tak janji aja omong-omong wong. Aja omong-omong wong. Bapak subhanallah. Ketika beliau itu meninggal, ya. Ketika beliau meninggal, jenazah niku dikrungkepi ambek masyarakat, nggih. Jenazah iku dikrungkepi ambek masyarakat. Saking tabarukan ambek jenazah. Nggih. Akabban nasu ala janazati. Di negeri Tustur itu ada laki-laki Yahudi. Usianya mendekati 70 tahun, wong Yahudi ini. Suatu saat mendengar suara menggelegar, okay. Terus metu, ada suara apa ini? Ternyata Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari meninggal. Jenazah dikrungkepi wong akeh. Oh Bapak, bareng metu piyambake ningali nggih kados ngoten. Piyambake ningali teng jenazah kondo, kamu apa melihat seperti yang aku lihat? Kamu sekalian apa melihat apa yang aku lihat? Jerene wong Yahudi kondo teng masyarakat. Apa itu? Nah, apa itu? Saya melihat rombongan dari langit sama turun. Rombongan dari langit turun, ya. Iki podo ngalap barokah jenazah Sahal bin Abdillah At-Tustari. Bener kau lihat, bener aku lihat. Kemudian orang Yahudi itu masuk Islam, karena melihat rombongan dari langit ini tabarukan jenazahnya. Bapak, suatu saat sadurunge meninggal,
Niku diceritakno ampe Abu Nu'aim. Suatu saat kami duduk bersama dengan Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Tiba-tiba ada burung merpati jatuh, plek, mati. Burung merpati ku jatuh, mati, tidak bergerak. Sahal bin Abdillah berkata pada jamaah, beri makan, beri minum, biar terbang kembali. Dikatakan, sudah tidak bergerak, saya sudah mati. Kamu ngerti itu artinya? Enggak, saya. Pada pas jatuhnya merpati, ini adalah bersama dengan matinya temanku Wali Badar. Namanya Syah Al-Karmani. Ya. Syah Al-Karmani pas jatuhnya merpati mati. Ini pas lepasnya rohnya temanku Syah Al-Karmani. Sesungguhnya merpati ini woro-woro ngabari aku tentang kematiannya Syah Al-Karmani. Sekarang tulis tarikh, ya, tanggalannya catat, jamnya berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Pas matinya burung merpati, ini pas lepasnya rohnya temanku Syah Al-Karmani. Para bapak lan para ibu, wadah sanget karomah-karomah ingkang dipun miliki kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Kambake iku kapane wektune wudu, iku mesti wudu tajdid. Pada suatu saat bepergian di tempat yang sepi, merasa nikmat ibadah kepada Allah. Loh, tiba-tiba datang waktunya sholat. Beliaunya ini akan tajid wudu, nggak ada air, susah karena nggak ada air. Wal bapak, tiba-tiba ada beruang, beruang itu berjalan dengan kedua kakinya membawa tempat air, jun itu apa ya, adai banyu, itu dipegang dengan kedua tangannya. Jun warnanya hijau, warnanya hijau. Saya duga itu manusia membawa pada air dengan kedua tangannya, berjalan dengan kedua kakinya. Aku duga itu manusia, ternyata beruang. Kemudian dia uluk salam kepadaku dan menaruh tempat itu di depanku. Setelah air di depanku, ada suatu pengertian ilmu bertanya, ini beruang membawa air ini air apa, ambilnya dari mana? Loh, niki wong sing duwe ilmu kan ngono, takon, iki banyu apa banyu mencuri, apa banyune apa najis, apa banyu apa? Ini tanya dalam jiwanya. Setelah hatiku, ya, berpikir tentang itu, tiba-tiba beruang itu ngomong, hei Sahal, saya ini adalah sekelompok binatang liar, tapi kami ini selalu jungkung ibadah kepada Allah, karena mahabbah kepada Allah, karena tawakal kepada Allah.
Suatu saat kami bersama dengan teman-teman ngomong-ngomong satu masalah. Tiba-tiba ada panggilan, Sahal bin Abdillah sekarang ya menghendaki air untuk tajdidul wudhu. Tiba-tiba di depanku itu ada itu namanya Jun, ada air Jun di depan saya. Kemudian datanglah malaikat 2 orang, tiba-tiba menuangkan air di dalam Jun. Jadi air ini pemberian dari malaikat. Nah, saya nggak tahu ini air dari atas. Sampai saya mendengar juga gemericiknya air. Kemudian saya sempat semaput, pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, ternyata beruang sudah nggak ada. Tapi wadah air itu ada di depan. Kemudian Sahal bin Abdillah At-Tustari merasa kecewa karena masih belum berbicara panjang dengan beruang. Akhirnya piyambake wudu. Badane wudu untuk pengen minum, karena itu air pemberian malaikat. Tiba-tiba ada panggilan, ya Sahal, tidak boleh kau minum dari air ini. Ini belum waktunya kau minum air ini. Akhirnya para bapak bareng ngoten Jun iki berputar, pergi sampai tidak terlihat dengan pandangan mata. Nah, ini belajarane Sahal itu mulai dari kecil. Pada suatu saat ya, ada namanya Sultan Yakub. Sultan Yakub niki para bapak sedang sakit. Yakub Ibnu Les. Yakub Ibnu Les ini piyambake sedang sakit. Lah sakit iki gak waras-waras. Amir Khurasan, namanya Yakub Ibnu Les. Sakit gak waras-waras, diundangno dokter gak waras. Terus masyarakat matur, Tuan, masyarakat jenengan niki enten seorang ulama sing dungane mustajab. Sopo? Sahal bin Abdillah At-Tustari. Aja panggil mrene, panggil. Nang dipanggil raja niku matur. Ya. Sahal aku dongakno ning Gusti Allah supaya waras. Bin Abdillah matur, bagaimana doaku dijabahi Allah? Wong kamu jadi orang dolim. Kamu jadi orang dolim. Masa dijabahi oleh Allah? Ya saya mau mendoakan kalau kamu mau bertobat. Terus Amir Khurasan jenenge Yakub Ibnu Les, ya wis aku tobat. Jadi barang-barang rakyatku yang saya gunakan aku kembalikan. Janjine ngoten. Terus saya niku namung ndangak, ya Rabbi, kama araitahu dzulal maksiyah arif izzatoat. Ya Allah Gusti, sebagaimana Engkau memperlihatkannya kehinaan maksiat, sekarang perlihatkan kepadanya kemuliaan taat. Begitu langsung sembuh mendadak, langsung bisa bangun, bisa berjalan.
seperti orang yang lepas dari tali. Habis niku para bapak, Sahal bin Abdillah dihadiahi uang dirham banyak, tapi mboten diterima. Enggak, Tuhan, saya cukup untuk menolong kamu, tapi aku tidak menerima hadiahmu. Kemudian diterima ambek pengawal, antarkan Sahal sampai ke rumah. Di perjalanan pengawal niku maido ngelokno teng Sahal. Wong diberi hadiah kathah kok mboten pengen tampi. Menawi jenengan mboten kersa kan ditampi mawon, dibagi-bagi fuqara masakin, kan nggih bermanfaat. Nggih. Para bapak, Sahal bin Abdillah nyawang kerikil di padang pasir. Pengawal lihat batu-batu kerikil. Begitu diduding ku dadi mutiara kuwi. Kerikil ku dadi mutiara kabeh. Ambil semaumu. Oh Bapak, mutiara temenan. Ambil mutiara, mereka ambil. Nah, kalau Allah sudah memberi aku seperti itu, untuk apa hadiahnya Sultan? Ya, untuk apa? Bapak, sik kathah malih karomah Sahal bin Abdillah At-Tustari yang sempat dawuh ada 4 hal mengandung segala kebaikan. Nggih papat niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.